Baik, para pemirsa UGTV sekalian dan terutama para mahasiswa, kita ketemu lagi dalam acara literasi team teaching, ya. Kemudian dengan topik teknologi kecerdasan artifisial, ya, atau artificial intelligence technology. Dan pada kesempatan kali ini kita akan fokus, ya, diskusi tentang self-driving car, autonomous vehicles, and intelligent transportation system. Ya. Nah tentunya ya, diskusi ini menarik ya, karena siapa sih yang nggak butuh transportasi gitu ya. Jadi transportasi sudah merupakan kebutuhan ya dari zaman dulu ya, pakai kereta kuda gitu ya, sampai berbasis mesin uap ya. Sekarang sudah sampai electrical vehicle ya. Ya, tapi yang kita lihat di sini nanti bukan penggeraknya ya, tapi artinya penggerak itu tadi yang pakai kuda, pakai uap gitu ya. Tapi bagaimana mengendalikannya ya. Nah, kalau conventional transportation tentu ada pengemudi ya, ada driver, ada pengemudinya ya. Nah, kita akan coba lihat bagaimana kalau mobil itu suruh jalan sendiri gitu ya. Transportation itu kita bangun, kita rancang ya supaya bisa jalan sendiri. Tapi ini tentunya ada plus minus juga ya. Kalau seperti ini nanti perusahaan taksi nggak butuh sopir, Pak Iqbal, Pak Amara. Ya. Kasihan dong ya, gitu ya nanti. Nah tapi itulah perkembangan teknologi yang mau nggak mau harus kita hadapi ya. We have to face the new technology ya. Nah, di tengah-tengah kita telah hadir ya Bapak Mara Nugraha, ya, Dr. Mara Nugraha, ya. Kemudian Bapak Dr. Muhammad Iqbal, ya. Ini apa namanya lulusan-lulusan top university ya dari Dijon, dari Jakarta, ya akan menyampaikan, men-sharing ya knowledge-nya ya di bidang transportation, terutama di autonomous ini ya. Baik, mungkin yang paling kata kuncinya sebenarnya apa sih Pak Iqbal ya untuk ini ya, sensornya kah atau processingnya kah itu? Kecerdasan pada itunya. Kecerdasan berarti di processing ya? Ya, processing. Ya. Tapi processing itu kan tidak lepas dari masukan ya. Jadi sensor-sensornya pun harus menjadi perhatian. Baik, saya kira kita akan coba lihat apa pengertian definisi ya, dari teknologi automatic vehicle, dan untuk itu saya persilahkan Pak Muhammad Iqbal. Ya, terima kasih Pak Dr. Suni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan selalu semangat. Jadi saya mengawali saja beberapa teori dasar terkait dengan autonomous vehicles ini, atau sering disebut juga driverless car misalnya ya. Nanti kita setelah ini kita akan dapatkan prakteknya dari Pak Dr. Mara Nugraha. Jadi insya Allah hari ini akan lengkap pelajaran dari kita. Teori sampai praktek. Dari teori sampai prakteknya. One stop service ya. Ya. Jadi kita mulai dulu dari terminologinya dulu. Terminologinya ada satu terminologi ya. Jadi apa sih sebetulnya autonomous vehicles itu ya? Jadi ini adalah satu kendaraan yang berpindah dari satu poin ke poin lain tanpa interaksi manusia ya. Nah, jadi untuk mencapai hal ini kita harus menyiapkan ya sejumlah sensor gitu, diinstalasi dengan baik untuk mendeteksi dan mengamati lokasi dan juga pergerakan-pergerakan di sekitar kendaraan itu. Apakah itu kendaraan lain, apakah orang, apakah lalu lintasnya sendiri, begitu. Nah, jadi secara umum definisinya seperti itu, ya. Nah, ada yang lebih detail lagi di sini. Jadi terminologi ini punya konsekuensi besar juga, ya. Jadi ketika kendaraannya bisa jalan sendiri, ya, tanpa interaksi manusia lagi, ya manusia cuma ngasih petunjuk aja awal, saya mau pergi ke sini, nanti kendaraan itu akan menyesuaikan sendiri. Artinya ada mekanisme yang merubah travel behavior, perilaku
berpindah ya, berkendara begitu. Ya, jadi travel behaviornya juga satu penting ya. Jadi di mana kendaraan itu sekarang punya mata, punya telinga, punya apa istilahnya perangkat-perangkat yang bisa dia gunakan untuk menavigasi dengan selamat, membawa penumpang manusia tentu saja. Nah, itu yang pertama. Jadi ada proses perubahan travel behavior gitu. Kemudian yang penting juga adalah pada transportasi publiknya juga berubah akhirnya. Ya, jadi bukan hanya pada kendaraannya, tetapi juga pada transportasi publiknya. Ya, jadi akhirnya keadaan ini memaksa untuk ya kota dalam hal ini smart city tentu saja untuk menyiapkan lalu lintas yang siap menerima para robot-robot ini ya, dalam tanda kutip ya, robot robot kendaraan ini. Boleh kita sebut juga robot lah karena dia bekerja secara otomatis. Maka tentu saja lalu lintas dan sekitarnya harus kita siapkan. Makanya materi ini disambungkan dengan Intelligent Transportation System begitu. Nah, jadi ini mungkin sebagai gambaran saja bahwa ternyata kita juga harus memasang peralatan-peralatan yang ada di sekitar jalanan. Begitu seperti itu ya. Ya, kita juga sekarang sudah mulai melihat tempat-tempat bis listrik berhenti misalnya, dia di situ sudah dilengkapi dengan berbagai macam alat elektronik untuk charging lah, untuk segala macam dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita mau coba ya melihat ya ketika kita bandingkan antara teknologi autonomous vehicles dengan operasi manual ya. Jadi kalau kita sebagai supir misalnya bereaksi terhadap sesuatu itu dalam rata-rata lah begitu ya, dalam keadaan sehat dia perlu waktu 1,5 detik begitu. Jadi kalau ada apa-apa ya refleks kita itu baru bekerja setelah 1,5 detik menyadari dan bereaksi gitu. Tetapi begitu kita menggunakan komputer di kendaraan kita menggantikan supir, maka waktu rata-rata reaksinya menjadi 0,1 detik. Jadi itu menggunakan sensor baik depan, belakang dan samping dan seterusnya. Jadi kemampuan ini mengurangi safe spacing. Jadi kalau misalnya kita manusia begitu ya mengendarai mobil ya harus punya kira-kira jarak pengereman yang aman sekian itu ya, karena reaksi kita cuma 1,5 detik gitu. Tetapi untuk kendaraan dia bisa sampai 50% lebih menghemat ya kita bisa lebih aman ya, safe spacingnya itu lebih aman ya. Nah, dampak teknologi autonomous vehicle ini diharapkan ya pada sistem transportasi ya termasuk salah satunya kapasitas jalan bisa meningkat 100% ya, karena kesemrautan jalan itu gara-gara manusia yang tidak sabaran ya. Tapi ketika kita sudah menggunakan mesin maka kita bisa lebih bukan manusianya yang sabaran, tapi mesinnya kita bisa atur supaya dia tidak menjadi kesemrautan di jalan raya misalnya gitu. Dan tentu saja dengan mesin automatic vehicles ini kecepatan perjalanan ya dari beberapa penelitian disebutkan akan meningkat sampai 20%. Dan ada pengurangan terhadap kecelakaan dan cedera ya, dan ada juga pengurangan terukur dalam kebutuhan peningkatan modalitas transportasi masa depan. Ya, jadi walaupun permintaan perjalanannya tinggi ya, tapi tidak menghasilkan kesemrautan begitu ya. Masalahnya memang begitu kita bicara kendaraan lalu lintas itu suatu yang sangat pelik begitu ya. Di jalanan itu karena manusia yang terlalu random ya, dan juga mungkin kemanusiaan kita ini sering belum cukup ilmunya untuk mengendarai sesuatu ya, tetapi kita sudah dipaksakan ada di jalan sehingga akhirnya bahaya-bahaya yang terjadi itu semakin tinggi ya. Tetapi kalau kita sudah bikin dalam bentuk intelligent transportation system, maka hal-hal yang tersebut itu kita bisa perbaiki lebih baik lagi ya begitu. Nah, selain ada kelebihan banyak, ada juga kekurangannya ya. Pertama harga ya, mungkin harga itu masih cukup luas, masih cukup luar biasa ya, begitu ya. Kemudian ada resiko performa akan menjadi buruk ketika kondisi cuaca
yang buruk juga ya. Dan juga ada masalah etik yang masih terus diperbincangkan sampai saat ini, yaitu siapa yang harus disalahkan ketika terjadi permasalahan, ya, kecelakaan misalnya, ya, pabrikan mobilnya, ya, programmernya, begitu, atau supirnya, gitu, ya. Jadi tetap saja ada kekurangan-kekurangan yang tentu saja akan selalu diperbaiki seiring dengan perkembangan teknologinya. Nah, yang harus kita tahu juga, kawan-kawan, bahwa ada beberapa level otomatisasi ya di dalam autonomous vehicles. Jadi itu kurang lebih ada 5 lah, ada 5 level yang perlu kita ketahui. Ya, sebuah mobil itu disebut automatic vehicles itu. Ya, yang level 5 tentu saja itu mereka benar-benar mobilnya itu udah benar-benar otomatis begitu. Ya, kalau level 0 itu berarti mobilnya disetir oleh orang gitu. Ya, level 1 orang yang menyetir sudah dapat bantuan sistem yang disebut dengan ADAS, Advanced Driver Assistance System. Itu tapi ADAS-nya baru ya ada di wilayah steering ya untuk menyetir ke kanan dan ke kiri atau pengereman atau akselerasi begitu ya. Nah, di level 2 ADAS-nya sudah mulai meningkat keterampilannya. Dia bisa juga melihat lane correction, artinya dia bisa berpindah lane mobil itu ya, tentu saja dengan melihat situasi sekitarnya. Kita kalau mau nyusul mobil gitu ya, kita kan harus melihat sekitarnya dulu gitu supaya aman ya, tidak tabrak di depan dan seterusnya ya. Nah, di level 3 ya, ADAS-nya itu sudah juga memberikan keterampilan lebih tinggi lagi karena dia sudah siap ya untuk mengambil kontrol seluruhnya dari si supir. Nah, itu udah level 3 begitu. Ya. Nah, kemudian di level 4 ADAS-nya sudah bisa menyupir ya. Kemudian manusianya ya nggak perlu lagi waspada melihat itu gitu ya. Udah dilepas ya. Nah, kalau yang level 5 itu tadi kita manusianya sudah tidak jadi supir lagi. Ya. Nah, gitu ya. Jadi sampai saat ini mungkin kalau dilihat dari situasional manusianya gitu, cuma 13% aja orang yang percaya 100% kepada komputer untuk nyetir gitu ya. Masih 80% lebih prefer disetirin sama manusia gitu. Ya, atau paling tidak disupirin oleh manusia yang juga sudah dibantu oleh ADAS gitu ya. Nah, kemudian ini adalah beberapa gambaran buat kawan-kawan ya, yang khususnya yang engineer, bahwa tugas apa saja sih sebenarnya yang diambil alih oleh mesin, oleh komputer. Ya, yang pertama itu tugas kontrol lateral, itu untuk kemudi ya, untuk setir, kita belok kanan ya. Terus juga ada yang disebut dengan kontrol longitudinal, itu untuk pengereman dan untuk akselerasi. Ya, untuk gas ya, kita ngegas tuh ya di situ, dan untuk mengerem. Terus yang ketiga, tugas pengemudi yang diambil alih itu yang disebut dengan OEDR ya, Object and Event Detection and Response. Ya, untuk mendeteksi dan untuk bereaksi ya. Jadi ini kita akan memindahkan persepsi manusia, persepsi supir dirubah menjadi persepsi mesin. Dan yang ketiga dan yang selanjutnya adalah perencanaan ya. Jadi ini tugas pengemudi. Jadi perencanaannya terbagi atas 3. Ada yang jangka panjang, rute misalnya, saya mau ke Jogja, dari Bogor mau ke Jogja. Berarti itu jarak panjang tuh. Kita bisa atur mau lewat mana, mau lewat lintas utara misalnya, atau lewat tol, atau lewat lintas selatan misalnya. Nah, kemudian ada jarak penengah, ya, jarak mungkin antar kota lah begitu kira-kira ya. Kita akan memilih jalan yang seperti apa ketika kita melewati suatu daerah. Atau jangka pendek ya, jangka pendek itu yang ada di sekitar mobil itu ya, apakah saya akan nyusul kendaraan saya yang lambat ini di depan ya, atau saya cuma santai-santai aja di belakang kendaraan itu. Jadi itu hal-hal perencanaan dalam proses penyetiran, ini tugasnya ya gitu. Nah, ini adalah gambaran level 5 ya, ketika kita membiarkan mobil itu mengendalikan seluruhnya, full driving automation ya. Lateral control misalnya ya, kanan kiri, belok, lurus dan seterusnya. Longitudinal control ya, mau ngebut atau mau ngerem misalnya di situ ya. OEDR juga ada ya.
Terus fallback juga misalnya, jadi sekarang untuk keamanan biasanya di dalam sistem driving automation kita ada sistem lagi tambahan untuk pemantau penyimpangan kinerja dari sensor-sensor tersebut gitu. Ya, jadi penyimpangan kinerja ini yang akan menjadi inputan untuk melengkapi otomatisasi. Ya, jadi seperti memberikan plan A atau plan B ketika ada kejadian-kejadian yang mungkin ya tidak bisa diprediksikan oleh mesin. Ya, dan di sini ada unlimited ODD. ODD itu Operational Design Domain. Jadi ini bisa diaplikasikan ke segala kondisi alam yang ada, dan itu masih terus berkembang teknologi ODD ini. Ya. Nah, full driving automation juga ya, fundamentalnya itu ya tentu saja ada input ya yang harus diambil dari sekitarnya. Input ini kemudian dianalisa dan disebutnya dengan analisa ego dan motion ya, dan lingkungan. Itu akan menghasilkan perception. Nah, perception ini juga nanti akan menjadi inputan bagi pemutusan atau perencanaan manuver yang ada ya. Itu yang disebut dengan planning. Baru kemudian ada output drivingnya seperti apa ya, nyetir yang bagus dan seterusnya ya gitu. Kalau kita mau lihat yang pertama persepsi itu apa ya? Jadi di dalam automatic driving ya, persepsi itu adalah bagaimana mesin dan bagaimana komputer dalam hal ini ya untuk merasakan lingkungan sekitar dan dirinya sendiri. Jadi ada dua ya, merasakan lingkungan sekitar namanya eksteroseptif. Merasakan dirinya sendiri itu namanya proprioseptif. Jadi ada sensor yang internal dan ada sensor yang eksternal dipasang. Ya, jadi mengidentifikasi ya, keterampilan kecerdasannya itu adalah mengidentifikasi dan memahami gerakan. Begitu. Ya, kenapa? Untuk menginformasikan ya, keputusan apa yang akan diambil dalam mengemudi, begitu ya. Dasar teknologi ini adalah object and event detection and response gitu. Ya, jadi persepsi ini adalah kriteria penting dalam otomatisasi, dan ini sangat relevan sekali dengan materi kuliah kita ya tentang teknologi kecerdasan artifisial. Karena sekarang kecerdasan itu diambil dari kecerdasan artifisial semuanya. Nah, tujuan persepsi, nah ini contohnya ya, mengenali objek statis misalnya, jalanan atau marka jalan misalnya ya. Ini on the road ya. Jadi kita kan kalau supir kan nggak main off-road aja gitu ya. Kita nggak naik ke trotoar, nggak naik gitu. Jadi hal-hal yang ada di sekitar jalanan ya, jalanan dan marka-marka jalannya. Kita juga harus tahu ada zebra cross di depan. Kita harus hati-hati, apalagi jalannya dicat merah. Berarti itu adalah kawasan hati-hati, misalnya kawasan sekolah misalnya. Ya, kita juga harus mendeteksi batasan trotoar, jangan sampai ban kita nabrak batasan trotoar gitu. Ya. Nah, jadi dan ada tulisan-tulisan di jalan yang rambu-rambu lalu lintas itu juga ya. Ini objek statisnya itu juga termasuk rambu-rambu lalu lintas di sana. Ya. Apakah rambu-rambu lalu lintas yang di off road, apakah yang di on the road misalnya ya. On road ya, khususnya misalnya rambu-rambu untuk perbaikan jalan misalnya, rambu-rambu petunjuk jalan misalnya gitu. Ya. Dan tujuan persepsi selanjutnya dia mengenali juga objek-objek dinamik. Ya, ada kendaraan lain, apakah dia roda 4, roda 2 ya. Mengenali pedestrian, orang yang lagi nyebrang misalnya ya. Dan juga mengenali apa yang kita sebut dengan ego localization ya, posisi ya, atau kecepatan dan akselerasi dan orientasi dan gerakan berbelok ya. Jadi dia menyadari dirinya melakukan tiga hal ini ya, posisinya di mana, kecepatannya di mana, akselerasinya berapa gitu, orientasinya kemana, gerakan berbeloknya kemana, dan dia juga mengenali ego localization kendaraan-kendaraan yang ada di sekitarnya. Jadi itu tujuan persepsi dalam menyetir ya. Cuma ada tantangannya ya. Kalau bagi manusia mungkin tantangannya juga ini juga menjadi tantangan bagi manusia tentu saja ya. Tapi kalau bagi mesin, bagi komputer ya, untuk mendeteksi ya, dan kemampuan segmentasi antara satu objek dengan objek lainnya itu sangat dibutuhkan gitu, sangat kuat dibutuhkannya gitu. Jangan sampai dia mendeteksi objek yang salah begitu ya, apalagi mendeteksi jarak dengan objek yang salah gitu, bisa ketabrak mobil yang di depannya misalnya ya. Dan juga ada resiko ketidakpastian dalam pembacaan sensor ya. Kita juga harus selalu memastikan, dan ini juga harus menjadi kedisiplinan.
Ya, ketika kita punya autonomous vehicles, maka sensor-sensor ini harus selalu diperiksa dalam periode tertentu. Ya, kadang-kadang kan kita punya mobil cuma beli aja, nggak pernah diservis gitu. Kalau nggak mati, ya nggak diservis gitu. Tapi untuk automatic vehicles kita nggak bisa seperti itu lagi, ya. Karena ada ketidakpastian juga dalam pembacaan sensor. Nah, mungkin juga ada penghalang atau pantulan cahaya atau ada iluminasi, ya. Iluminasi itu cahaya yang terlalu kuat, ya, misalnya, ya, atau sebaliknya cahaya yang terlalu lemah, ya. Ada lens flare. Lens flare itu pantulan-pantulan cahaya yang membentuk seakan-akan membentuk objek begitu, ya. Dan tentu saja adalah tantangan cuaca dan curah hujan yang terus-menerus, ya. Nah, jadi itu yang pertama, ya, itu tentang persepsi, ya. Selanjutnya adalah perencanaan. Ini juga sesuatu yang penting kita ketahui nih buat kawan-kawan mahasiswa, ya. Ketika nanti misalnya, ya, mau bikin tugas akhir, saya mau bikin mobil otonomus, atau jangan mobil dulu lah, motor otonomus misalnya, ya. Nah, misalnya membuat keputusan. Jadi perencanaan ini contohnya adalah bagaimana bisa membuat keputusan jangka panjang. Ya, menentukan aktivitas navigasi dari Bogor ke Yogyakarta, itu jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Bisakah saya mengubah jalur saya ke kanan misalnya, ya, di jalan tol misalnya. Atau saya dapat melewati perapatan di depan ini, ya, terus langsung masuk ke arah kiri gitu. Ya, ini jangka pendek nih, contohnya gini ya, kalau teman-teman biasa nyupir di setir kanan, ketika suatu saat nanti jalan-jalan ke Perancis, dapat mobil di setir kiri, begitu kita ketemu perapatan, kita tuh langsung bingung orientasi kita. Ini kita nanti belok di mana ya, gitu. Beloknya masuknya ke jalur kanan lagi, apa ke jalur kiri lagi? Kalau di Indonesia kita pasti ke jalur kiri, gitu, pada saat belokan-belokan. Nah, itu jangka pendek. Kemudian ada juga jangka menengah. Misalnya kalau jangka menengah, di jalan tol yang cukup panjang, apakah saya akan tetap ada di jalur ini misalnya, ya, di jalur kiri terus, ya, atau karena saya mau belok, kira-kira ada 1 kilometer lagi mau belok, apa saya udah pelan-pelan aja mau masuk ke jalur kanan gitu, misalnya begitu, ya. Jangka menengah juga, apakah saya akan mau nambah ngebut atau mau nambah pelan gitu, ya, dan seberapa banyak kita mau nambah atau menguranginya. Perencanaan juga, contohnya ya, ketika mau berbelok ke persimpangan misalnya, ya, kita akan ngelihat lampu lalu lintas juga, kita akan ngelihat juga lane-nya atau jalur yang harus kita ambil. Ya, jadi jangan sembarangan sebetulnya. Mungkin kita juga di sekarang ini ya, supir-supir yang manusia aja banyak terjadi kecelakaan. Karena apa? Karena ketidakpahaman dia ketika harus mengambil di jalur-jalur belokan itu, ya. Sehingga dia mengambil jalur orang lain misalnya. Ya, itu juga, ya. Jadi ini contoh ya untuk perencanaan, mengidentifikasi jalur belok untuk belok kiri, ya. Berarti kita di lane itu harus siap-siap ada di bagian kiri jalan, nggak tiba-tiba dari kanan langsung ke kiri begitu, ya. Nah, itu yang pertama. Ketika mendekati persimpangan juga, ya, kita harus mengurangi kecepatan perlahan-lahan dan menuju ke garis stop, biasanya ada, ya. Nah, dan ini tantangannya, bagaimana jika ada kendaraan lain yang masuk jalur belok mendadak? Ya, ada pejalan kaki menyeberang atau ada mobil di belakang dan seterusnya. Nah, itu perencanaan, ya. Nah, jadi ini contohnya nih, misalnya ketika belok di persimpangan, kita karena belok biasa, ini manuvernya sederhana saja, ya. Tapi di sini tetap kita perlu 3 sampai 4 keputusan, ya, dan kontrol untuk mengeksekusi ini, ya. Dan kita keputusan ini kita pertimbangkan, ya, mengemudinya aman nggak? Terus beloknya efisien nggak, kita ngambil jalur orang atau enggak gitu misalnya, ya, dan mengikuti peraturan lalu lintas yang berlaku, ya. Jadi hanya ikuti aturan yang diikuti oleh semua orang misalnya gitu. Itu jadi ternyata pengambilan keputusan itu untuk perencanaan itu ternyata rumit. Banyak pertanyaan ini itu dan seterusnya baru bisa diputuskan, ya. Jadi sebetulnya begitu, ya. Makanya sayangnya kalau manusia dia nggak mikir lagi. Itulah yang banyak terjadi kecelakaan karena tiba-tiba dia main belok aja, tidak memperhatikan dirinya dan sekitarnya. Nah, ternyata ada perencanaan ada banyak, ya, ada beberapa jenis, ya. Ada reactive planning, ya. Reactive planning itu ketika perencanaannya berbasis aturan tertentu, ya. Berarti ada aturan yang diikuti misalnya, ya. Ada aturan dasar misalnya. Jika ada pejalan kaki di jalanan, berarti siap-siap berhenti atau berhentilah segera. Berarti orangnya lagi nyebrang, gitu. Ya, jika batas kecepatan berubah,
sesuaikan kecepatan agak sesuai kalau pas lagi belok gitu misalnya, ya jangan ngebut terus gitu ya pada saat belokan. Kalau itu reactive planning, itu adalah planning yang paling sederhana. Ya, ada yang disebut dengan predictive planning, membuat prediksi kendaraan lain bagaimana mereka bergerak. Nah, ini melihat situasi sekitarnya, ya. Jadi prediksi itu kemudian kita pakai untuk menginformasikan keputusan kita seperti apa. Ya, misalnya gini, mobil itu berhenti udah selama 10 detik terakhir, gitu. Ya, apakah dia akan tetap berhenti, ya, atau apa dia mau jalan gitu. Ya, karena dia mungkin nggak ngasih sen kanan gitu setelah 10 detik, maka kita putuskan kemungkinan dia masih lama nih berhentinya. Maka kita jalan aja pelan-pelan aja di samping itu gitu. Ya, baik, biasanya itu Pak juga. Iqbal, mungkin kita jeda di Betul, sini dulu. siap. Ya, berikutnya kita akan lebih ke sensor ya. Tapi ada satu menarik tadi sebetulnya Pak Iqbal, yaitu travel behavioral. Ya. Kita tahu kalau di sistem transportasi di luar negeri itu timing itu begitu constraint. Betul. Ya. Jadi kalau kita ketinggalan itu nggak bisa lagi dada-dada gitu ya. Supirnya mau berhenti nggak bisa lagi ya. Begitu, baik para pemirsa dan para mahasiswa, kita stop dulu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi dan jangan kemana-mana, tetap di UG TV. Baik, para mahasiswa dan para pemirsa UG TV, terima kasih masih tetap bersama kami. Kita akan lanjutkan diskusi kita mengenai definisi dan pengertian dasar. Untuk itu kepada Pak Iqbal, silahkan dilanjutkan Pak. Ya, baik. Dalam 10 menit ke depan saya akan bicarakan tentang sensor, tentang keamanannya, Komputasi. dan kemudian intelligent transportation systemnya. Baik, kita lanjutkan tentang sensor nih ya. Jadi yang membuat automatic vehicle itu bisa berpersepsi ya, dan kemudian dia beraksi gitulah kira-kira, itu karena ada sensor di sana gitu. Ya, sensor itu ada yang keluar ya, yang melihat lingkungan sekitar, dan ada yang ke internalnya sendiri untuk melihat mesinnya, untuk melihat situasinya dan seterusnya ya. Nah, kira-kira mungkin ini ada 6 lah sensor umum yang ada di automatic vehicles ya. Ada kamera, lidar, radar, ultrasonic ya, GNSS ya, itu dari geographical ya, atau disebut juga GPS gitu ya. Dan juga ada well odometry yang ditaruh di mesin, di roda dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau untuk kamera nih ya, sensor kamera itu untuk mendukung persepsi dan perencanaan. Jadi dua-duanya nih ya. Jadi memahami lingkungan dengan benar ya, ngelihat terutama kita tentu saja di kamera harus tahu resolusi dan field of view-nya ya, sejauh mana lingkupnya dan dynamic range-nya yang bisa dicapai ya. Sensor yang kedua biasanya untuk melengkapi, kameranya 2, jadinya stereo ya. Dengan adanya stereo memungkinkan automatic vehicle mendeteksi kedalaman. Jadi dia melihat seakan-akan melihat 3 dimensi. Jadi dia bisa mengukur jarak dengan sangat baik. Itu stereo. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling penting. Nanti Pak Mara ini bagiannya nih. Ya, ada sensor lidar. Ya, detail 3 dimensi geometri yang ada di sekitar dari automatic vehicle itu bisa dideteksi. Ya, jadi mobil itu seperti melemparkan cahaya-cahaya aktif ya, dalam hal ini laser ya namanya. Untuk mendeteksi ada apa di sekitarnya ya. Dan kemudian ada juga radar ya. Kalau lidar itu yang dilempar adalah cahaya, sedangkan kalau radar yang dilempar itu adalah gelombang suara ya gitu. Ini radar ini dipakai oleh kelelawar biasanya untuk mendeteksi ya. Ini namanya biasanya ultrasonic ya. Yang lebih sederhananya dari radar itu adalah ultrasonic ya. Kalau radar mungkin lebih jauh jangkauannya, sedangkan ultrasonic lebih sempit jangkauannya ya. Kemudian sensor selanjutnya yang penting adalah GPS, GNU atau Global Navigation Satellite System ya. IMU itu Inertial Measurement Unit ya. Jadi ini untuk posisi
dan orientasi. Kemudian ada well odometri untuk melacak kecepatan dan orientasi roda ya. Nah biasanya ini cara pemasangannya biasanya ya, ada lidar di atas, kamera di depan gitu ya, di belakang dan di samping. Ya radar dan ultrasonik ada di bagian bawah ya, biasanya seperti itu. Nah jadi tergantung ya, jadi sensor itu bekerja penempatannya kita bisa taruh di berbagai macam ya. Ini secara detail aja ya, kita bisa lihat tuh di situ ya, untuk di depan, di belakang, ada yang lebih luas jangkauannya ya, kemudian depan dan di belakang juga ya, dan ini sebagai gambaran overall coverage dari analisis highway gitu. Jadi sensor itu juga bekerja untuk analisis urban ketika mobil itu ada bukan di kota lah gitu ya, di pedesaan dan seterusnya, mirip tapi mungkin agak lebih luas sedikit ya. Nah ini contoh di persimpangan, melewati bundaran ya, overall coverage-nya. Kalau kita gabung di dalam satu bentuk, maka kayak beginilah coverable dari suatu sensor ya. Jadi benar-benar luar biasa itu, dia melihat ke segala arah supaya terjadi keamanan. Nah dari sensor kita masuk ke perangkat keras. Dari perangkat keras ini, nah tentu saja sangat penting ini ya. Jadi di dalam suatu automatic vehicles perlu self-driving brain gitu. Ya, jadi ada komputer yang cukup kuat di dalamnya ya untuk melihat atau mengoperasikan sensor-sensor itu tadi. Ya, ada image processing yang harus dikerjakan, misalnya object detection, juga mapping misalnya ya, membuat pemetaan, dan itu juga ada synchronizing hardware ya dengan setiap modul hardware yang ada di dalamnya. Ya, terutama juga dengan bensinnya kalau dia masih pakai bensin, atau electricity-nya ya, dan seterusnya. Jadi perangkat kerasnya cukup luar biasa ya. Dan ini mungkin circumstance ya, atau wilayah perangkat keras yang mesti ada di dalam suatu automatic vehicles ya. Dan ini juga contohlah satu arsitektur yang bisa dibuat ya. Dan ini didukung oleh perangkat lunak juga gitu ya. Jadi ini contoh arsitektur perangkat lunak ya pada high levelnya. Ya, di sini juga ada perangkat lunak untuk memahami environment ya, mencapai persepsi environment ya. Bahkan dia bikin mapping juga dari jalanan yang dia buat ya. Ini contoh-contoh penerapan ya. Dan ini juga ada arsitektur perangkat lunak untuk motion planning, untuk perjalanan navigasi ya, navigasi perjalanan ya. Dan juga arsitektur perangkat lunak untuk vehicles ya, controller yang terkait dengan bagaimana pengereman dan seterusnya. Ini terkait dengan mechanical mobilnya sendiri ya. Nah, selanjutnya yang penting juga di sini adalah bagaimana keamanan ya dalam proses ini. Karena mau nggak mau sekarang kita pakai sistem yang pasti terhubung juga dengan internet Pak Suni ya, juga belum ada gangguan noise, nah jadi gangguan interferensi dan seterusnya itu juga harus ya, karena implementasi arsitektur ITS ya, jadinya artinya EV ini automatic vehicle harus bisa berkomunikasi dengan lingkungannya gitu ya. Makanya kemudian dibukalah saluran yang paling bagus ya internet sekarang gitu kan. Nah, dibuka di internet, nah ada hacker di sana, itu juga bahaya. Maka kemudian harus ada security-nya juga di sana ya. Biasanya ya karena apa? Dia akan nyambung juga ke public transport, ke jalanan dan seterusnya, infrastruktur jalanan dan smart city system gitu. Ya, jadi ini harus dibikinlah satu arsitektur security yang mengamankan ya dari serangan cyber. Begitu. Ya, jadi jangan sampai mobilnya jalan sendiri dikendaliin sama hacker gitu. Kitanya yang di dalamnya ngeri jadinya begitu misalnya. Ya, jadi ini juga aspek yang sangat masih terus berkembang penelitiannya. Jadi kawan-kawan mahasiswa bisa masuk ke wilayah seperti ini ya. Jadi ini contohnya bagaimana layer pengamanan data yang terkoneksi sampai 4 lapis layering gitu pengamanan. Nah, dan terakhir ini adalah tentang tantangan ITS ya, Intelligent Transportation System. Ini harus bagian dari kota juga pengembangannya. Jadi kita harus bicarakan juga tentang smart city-nya juga ya. Orangnya juga harus smart people juga. Kalau enggak nanti sensor-sensornya hilang, diambilin orang gitu ya. Nah, jadi transformasi cerdas bukan ada di EV aja, tetapi juga ada di kendaraannya, di mobilnya dan juga ada di jalanannya ya. Jadi begitu kira-kira. Ya, ini mungkin
saya sih ada memperkirakan ya ada satu gugus tugas yang mengurusi soal ini di kota ya, karena ada regulasinya juga yang harus ditentukan, dan ini adalah contoh teknologi Intelligent Transportation System ya, ada ATMS, ada ATIS, AVC itu untuk teknologi oriented, sedangkan ada yang juga yang pendekatannya application oriented berdasarkan fungsionalitasnya. Jadi ini semuanya bekerja bersama antara kendaraannya, jalanannya begitu, dan infrastruktur dasarnya. Oke, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Sebetulnya masih ada waktu, tapi saya kira nanti kita bisa lebih lihat lagi di level praktis. Ya. Beberapa catatan para mahasiswa dan pemirsa, bahwa sistem ini menuntut proses yang tidak sederhana, tetapi ya infrastrukturnya terbatas ya, karena kita mengenal, mungkin teman-teman ada istilah CPS ya, Cyber Physical System. Kita membawa dunia fisik ke dunia digital, sehingga di sana ada beberapa proses, misalnya detect. Di sini nggak cukup hanya detection, tapi harus recognize. Nggak cukup recognize, tapi juga perception. Baru kemudian decision. Nah, ini proses yang tidak sederhana. Ya. Dan salah satu inti processing adalah salah satunya nih, image processing menjadi berperan. Dan kita tahu image processing itu tidak sederhana. Ya. Computationalnya tinggi. Computational time-nya tinggi. Tapi infrastrukturnya, FPGA, microcontroller itu kan terbatas sekali. Ya. Constraint-nya tinggi. Baik, para pemirsa, itulah tadi beberapa dasar ya terkait sistem ini. Kita akan lanjutkan lebih ke praktis, yaitu contoh implementasi AI pada bidang transportasi. Dan untuk itu silakan Pak Dr. Maranugraha untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Dr. Sony Arif. Oke, saya akan lanjutkan di pemeriksaan data AI. Nah, untuk tadi kan sebetulnya sudah disinggung ya mengenai rules sebetulnya untuk membuat self-driving car ini sendiri sangat rumit. Ya, banyak sekali yang mengambil bagian, misalnya dari segi hardware, software, AI juga kan masuk ke dalamnya. Jadi untuk pemeriksaan data sendiri di sini kita menggunakan yang pertama adalah computer vision. Nah, computer vision di sini untuk menganalisis gambar dan video yang diambil oleh kamera. Nah, selanjutnya ada lagi machine learning. Nah, untuk machine learning, dia bisa mengenali pola dan membuat prediksi berdasarkan data yang dikumpulkan. Selanjutnya ada lagi deep learning. Di sini digunakan untuk mengenali objek, memahami lingkungan, dan membuat keputusan dari pengemudi. Nah, kita bisa lihat. Nah, kalau misalnya di si gambar yang di sini kan ada gambar jalan. Nah, bagaimana smart car ini sendiri bisa tadi melihat ini adalah jalan. Oh, ini adalah trotoar. Nah, tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Iqbal, jangan sampai mobilnya malah naik trotoar gitu kan. Jadi dia harus mengenali, dan dia juga harus mengenali rambu-rambu lalu lintas. Oke, jadi kita harus masuk ke dalam area situ. Nah, ada lagi di sini untuk pengenalan dari objek, misalnya, di depan misalnya ada mobil, ada truk, ada mobil bak, ada mobil roda 4, ada sepeda, dan mungkin sepeda motor, ada pejalan kaki. Nah, bagaimana kita bisa mengenali objek-objek tersebut? Nah, sehingga kita bisa tahu ya, ternyata banyak sekali yang harus kita kenali di situ. Nah, untuk untuk melakukan itu kita perlu beberapa software. Mungkin kalau anak-anak TI, SI ataupun sistem komputer ya, untuk PI maupun skripsinya mungkin bisa belajar misalnya untuk deteksi objek. Untuk deteksi objek sendiri ya kita bisa menggunakan tools misalnya seperti OpenCV. Kalau dulu saya pas kuliah S2 tahun 2011 saya sudah menggunakan OpenCV untuk mengenali objek.
Nah, mengenali saya membuat sebuah robot untuk deteksi dan recognize. Nah, di sini kita bisa menggunakan OpenCP dan yang terbaru itu menggunakan ada YOLO namanya. Nah, untuk YOLO sendiri, you only look once adalah salah satu algoritma deteksi real time yang paling populer dan efisien. Penggunaannya pun sangat mudah. Mungkin kita akan coba untuk praktek juga nanti di Selengan. Nah, selanjutnya di sini ada OpenCP. Jadi OpenCP itu sebetulnya adalah library yang digunakan untuk pemrosesan gambar dan PC komputer secara umum. Kelebihannya di sini ada fleksibilitas tinggi, dukungan untuk berbagai bahasa pemrograman dan kinerja yang baik pada platformnya. Nah, selanjutnya penggunaannya digunakan untuk tugas-tugas seperti konversi warna, filterisasi, deteksi tepi, segmentasi dan lain sebagainya. Ada lagi di sini YOLO untuk fungsinya sendiri adalah model pembelajaran mendalam khusus untuk deteksi objek dalam gambar. Kelebihannya di sini ada kecepatan tinggi, kemampuan untuk mendeteksi objek dan model end-to-end yang dirancang untuk deteksi. Nah, sebetulnya untuk YOLO dan OpenCP juga banyak sekali kita biasanya menggabungkan keduanya karena kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tool tersebut. Nah, ada lagi RoboFlow, ini juga sebetulnya kita bisa membuat custom dari deteksi. Misalnya saya ingin membuat aplikasi untuk navigasi jalanan misalnya. Kalau misalnya ada rambu misalnya belok kiri, mobil harus belok kiri. Nah, berarti itu kan kita sebetulnya menggunakan customisasi. Nah, karena di Indonesia dan di Eropa mungkin berbeda dari segi gambar dan lain sebagainya ya. Kita juga perlu customisasi menggunakan tools yang lain. Misalnya kita menggunakan di sini adalah RoboFlow. Nah, fitur utama di sini ada anotasi data, konversi format, ada pelatihan model dan integrasi dan deployment. Nah, pertanyaannya bagaimana sih cara membuat dataset ataupun dataset custom untuk proyek kita ini? Misalnya saya membuat proyek navigasi. Misalnya yang pertama, saya ingin mendeteksi terlebih dahulu antara mobil dan motor. Mungkin itu yang paling mudah ya. Nah, setelah itu mungkin kita bisa juga menambahkan misalnya dari rambu-rambu lalu lintas. Nah, kita akan coba untuk membuat dataset. Ini sebetulnya untuk dataset sendiri agak lama. Mungkin saya akan menggunakan tayangan, tapi untuk prakteknya nanti kita akan coba menggunakan software. Nah, untuk menggunakan RoboFlow sendiri ya kita bisa memasukkan gambar-gambar. Ini saya menggunakan gambar-gambar yang saya dapatkan di Jalan Margonda. Nah, di Jalan Margonda dekat Tugu. Tugu apa tuh yang namanya? Yang di Dewi Sartika kalau nggak salah di situ. Nah, ya yang pertama kita harus melakukan yang namanya anotasi. Nah, anotasi itu seperti ini. Jadi kita membuat penanda. Oh, bahwa ini adalah motor, ini adalah mobil. Seperti itu. Ini untuk anotasinya. Sehingga nanti kita akan punya label tersendiri. Oh, ini adalah label untuk motor. Oh, ini adalah label untuk mobil. Karena di beberapa daerah, mungkin di beberapa negara, ya bentuk mobil kan beda-beda, warna mobil berbeda-beda. Seperti itu. Jadi kita harus melakukan yang namanya anotasi. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan custom train. Nah, untuk custom train sendiri saya menggunakan Google Colabs. Nah, Google Colabs untuk dia mentraining data saya sehingga hasil outputnya itu adalah adalah dataset trainingnya seperti itu. Nah, sehingga ketika saya menggunakan Google Colabs ini sendiri, ya saya bisa mendapatkan akurasinya berapa sih? Misalnya dari mobil, misalnya di sini ada motor 0,3, oh berarti tingkat akurasinya sangat rendah. Nah, untuk akurasi yang tinggi itu 1.0, itu 1. Nah, itu berarti 100% ini adalah objek yang sesuai, seperti itu. Nah, ini adalah selanjutnya untuk datasetnya. Biasanya untuk datasetnya sendiri bentuk dari YOLO ini adalah .pt ya. Nah,
ekstensi .pt umumnya merujuk pada file yang berisi model yang dilatih dalam framework PyTorch. PyTorch adalah salah satu pustaka populer untuk machine learning dan deep learning. Dengan ekstensi ini biasanya berisi bobot model, arsitektur, dan informasi lain yang diperlukan untuk membuat model yang sudah dilatih sebelumnya. Nah, setelah kita mendapatkan yang nama ekstensi .pt tadi, ya kita sebetulnya sudah bisa menggunakan. Nah, kita akan coba praktekkan misalnya gini. Saya uji coba dataset source ya, foto. Nah, mungkin saya akan coba beralih ke program ya. Misalnya di sini saya mempunyai sebuah foto. Sebentar. Tes coba tadi deteksi ya. Tadi di sini adalah foto 1.jpg. Nah, foto 1.jpg. Nah, di sini kita bisa lihat ada banyak sekali objek. Misalnya ada motor, mobil, maupun atribut-atribut lain. Tapi karena tadi kita sudah membuat anotasi hanya untuk mobil dan motor, ya berarti kita bisa akan melakukan deteksi untuk dua objek tersebut. Nah, misalnya di sini untuk deteksi foto. Nah, ini program yang tadi kita bisa eksekusi ya. Jadi datasetnya sendiri saya menggunakan dataset .pt hasil dari buatan yang tadi. Kita akan coba eksekusi. Nah, menariknya untuk yang YOLO ini dia membutuhkan yang tadi, membutuhkan resource yang cukup tinggi. Nah, kita bisa lihat di sini hasilnya. Nah, ini ada mobil dan motor. Ini ada mobil dengan tingkat kepercayaan 0,5. Oh, berarti ini masih 50% nih. Nah, selanjutnya ada motor. Motor misalnya di sini ada banyak sekali anotasi dari motor ya. Di sini mobil ini tingkat kepercayaannya sangat tinggi. Ini 1. Berarti 100% ini adalah mobil. Komputer meyakini itu. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini untuk yang kedua, ya kita akan coba membuat bagaimana sih untuk kalau tadi kan source-nya berupa foto. Nah, sekarang source-nya berupa video dari dari gambar yang tadi kita akan beralih ke video untuk deteksi. Yang pertama mungkin deteksi motor dulu ya. Kita akan coba untuk deteksi motor. Deteksi motor ini untuk source-nya sendiri saya menggunakan video yang saya record di Jalan Margonda. Kita akan coba cek bagaimana hasilnya. Ya, jadi kalau misalnya adik-adik mahasiswa ingin membuat deteksi, misalnya, oh saya ingin custom nih, ya adik-adik mungkin tadi bisa mengikuti menggunakan YOLO tadi. Nah, ini kita bisa lihat, ini ada motor ya, MTR1, MTR2, dan lain sebagainya. Untuk mobil tidak terdeteksi, karena saya hanya memfilter dari dataset yang saya punya itu hanya motor. Jadi saya bisa tahu nih, oh ini adalah motor, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba beralih, misalnya yang tadi kan bondingnya di motor, sekarang bagaimana untuk di mobil. Nah kita bisa membuat juga untuk deteksi mobil. Nah, sebetulnya sangat menarik karena kalau misalnya kita ingin membuat yang namanya smart card, kita harus banyak sekali misalnya memasukkan deteksi-deteksi yang lainnya, misalnya kayak marka jalan, selanjutnya ada lampu lalu lintas dan sebagainya. Nah, ini kita bisa lihat, ini adalah dia bisa mendeteksi, oh ini adalah mobil 1, mobil 2. Nah, ini ada yang tidak tepat nih, Pak. Kalau kita lihat di sini program saya itu mendeteksi
baleho atau papan besar itu menjadi sebuah mobil. Nah, karena untuk data trainingnya saya hanya memasukkan sedikit sekali dataset. Nah, karena itu akan mengurangi tingkat dari kepercayaan bahwa ini adalah mobil, seperti itu. Jadi semakin banyak dataset yang kita masukkan, ya semakin tinggi juga untuk hasil yang didapatkan. Seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa gunakan keduanya ya. Misalnya bagaimana sih cara mendeteksi motor dan mobil? Nah, itu tahapannya. Jadi tahapannya itu kalau misalnya kita membuat program harus satu-satu dulu. Jangan semuanya, saya masukkan marka jalan, saya masukkan Motor. rambu lalu lintas, kendaraan, ya nanti ketika kita yang namanya Fusion, menggunakan Fusion itu ya komputer mungkin bisa error juga seperti itu. Jadi harus satu-satu. Nah, ini kita bisa lihat untuk motor dan mobil. Ya, motor menggunakan warna kuning ya, dan mobilnya menggunakan warna merah. Pertanyaan selanjutnya, mungkin kalau saya ingin membuat navigasi mobil, misalnya, ini motor terlalu dekat nih, mobilnya harus berhenti, atau mobilnya itu harus mengurangi kecepatannya. Berarti kita harus menambahkan sesuatu di situ. Nah, ini baru dari input citra, ya, dari input citra. Nanti kita akan masuk juga ke dalam radar dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita bisa melihat di sini ada motor, depannya ada mobil. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan yang namanya box navigasi. Kalau misalnya tadi saya mempunyai sebuah gambar video ya, video saya untuk navigasi, berarti dari video tadi kita harus tambahkan beberapa garis misalnya. Ini garis untuk warning, ini garis untuk berhenti, dan ini untuk hati-hati gitu. Seperti itu. Mungkin Pak Mara ya. Sementara sampai di sini dulu, Iya. nanti kita lanjutkan lagi. Nah, ada beberapa catatan yang ada siswa. Challenge di bidang ini, yang pertama adalah technical challenge, seperti tadi sudah kita lihat. Programming, ya, arsitektur hardware, ya, itu sudah masuk ke embedded system, ya, ke CPS, ya, Cyber Physical System. Nah, yang kedua adalah challenge yang berikutnya adalah social and economic. Ya, sosial tadi jobless driver itu menjadi social challenge. Ekonomi kira-kira berapa nih hitung-hitungannya Pak Iqbal, Pak Mara? Kalau kita menggunakan ini, jadi kita nggak perlu pegawai supir. Nah, kira-kira investasi di sini berapa? Gaji sopir sekian tahun berapa? Nah, ini menjadi challenge di bidang ekonomi, ya. Yang kedua adalah local aspect, ya. Secara lokal sistem ini nggak mungkin bisa diimplementasikan di Thailand yang bahasanya huruf Sanskerta, Ya, betul. rambu-rambunya Sanskerta. Ini adalah challenge di local aspect. Saya kira begitu ya, Pak Mara, Pak Iqbal ya. Baik, kita tutup untuk sesi ini ya, kita lanjutkan nanti. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Baik, para pemirsa, para mahasiswa UGTV sekalian, kita akan lanjutkan lagi diskusi kita ya untuk selanjutnya, yaitu bagaimana implementasi di masa yang akan datang ya. Kira-kira tadi saya sampaikan ada challenge ya, tapi tentunya ada opportunity di sini ya. Kemudian tren kira-kira implementasi ke depannya, sekarang kita sedang booming dengan electric vehicle ya. Nah, bagaimana dengan sistem ini? Baik, silakan Pak Mara untuk melanjutkan. Oke, terima kasih Pak Sani. Kita akan lanjutkan lagi untuk nah,
Untuk yang sekarang kita kan kalau tadi kan kita sudah melihat ya bagaimana sih ketika kita membuat sebuah custom untuk deteksi, misalnya deteksi untuk mobil, untuk motor, selanjutnya ada deteksi untuk marka jalan, rambu-rambu lalu lintas. Nah itu sebetulnya kita sudah bisa melakukan itu. Tadi kan Pak Suni juga bilang, wah kalau misalnya di Thailand kan tulisannya aneh-aneh nih, beda dengan yang di Indonesia. Harus di rebuilding Iya lagi. betul, berarti kita harus menggunakan ya data custom tadi. Nggak bisa kita misalnya menggunakan data di Indonesia, ya diimplementasinya di sana. Processingnya juga beda. Nah betul, ya seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan coba bagaimana sih komputer bisa mendeteksi oh ini adalah jalan. Nah, karena kita masih menggunakan kamera, berarti kita bisa menggunakan processing untuk kamera. Di sini saya menggunakan OpenCP ya. OpenCP di sini menggunakan deteksi garis atau Hogline di OpenCP seperti ini. Nah, kita juga bisa menggunakan track bar ya. Kalau misalnya tadi untuk garis sendiri basicnya seperti ini. Jadi garis manapun dia akan mendeteksi. Nah, masalahnya tidak semua garis itu adalah marka jalan. Nah, berarti kita harus yang namanya memfilter dari garis-garis tersebut sehingga garis yang marka jalan yang kita inginkan itu yang dideteksi oleh mobil pintar kita. Mungkin saya akan beralih ke program saja biar lebih mudah. Nah, misalnya untuk deteksi garis, di sini saya masih menggunakan OpenCP untuk deteksinya. Nah, untuk jalannya sendiri saya mempunyai ini adalah gambar dari jalan. Bagaimana aplikasi saya atau program saya bisa mendeteksi oh ini adalah jalan. Kalau kita lihat di sini malah jalan yang di tengah ini tidak terdeteksi. Yang di pinggir-pinggir ini terdeteksi. Berarti kita harus yang namanya melakukan setting ulang untuk agar garis yang di tengah ini bisa terdeteksi. Nah, kita harus menambahkan parameter. Nah, misalnya saya menggunakan garis untuk trackball-nya ya. Nah, garis untuk trackball-nya kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada threshold-nya. Nah, untuk threshold 150 dia ada di sini. Nah, kita coba kurangi sedikit-sedikit. Misalnya di sini saya kurangi, oh ini yang garis ujung sudah mulai terlihat. Nah, kita lihat, di sini kita sudah bisa melihat, oh ini garis yang di sini sudah mulai terdeteksi. Nah, kita masukkan nih thresholdnya misalnya 73. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk parameter lainnya. Nah, misalnya di sini saya menggunakan minimum maksimum untuk meningkatkan hasil dari hasil parameter tadi. Seperti itu. Kita bisa lihat, kita bisa lihat untuk parameter tadi ini sudah bisa terdeteksi nih. Misalnya dari max gap 20 dan minline 100. Nah, dari parameter ini ya kita bisa lakukan lock settingan tadi sehingga dia bisa mendeteksi dari jalan. Kita coba akan lihat. Kita akan melihat bagaimana sih dia bisa mendeteksi dari jalanan. Nah, gitu. Nah, ini adalah source dari videonya. Ini sebetulnya saya ambil dari settingan tadi. Misalnya untuk road lane detector ini yang seperti ini. Jadi dia bisa melakukan penandaan. Oh, ini adalah tanda dia jalannya belok kiri, belok kanan. Nah, tapi ini hanya untuk mendeteksi jalan saja, road. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau saya ingin menggunakan navigasi dari mobil? Nah, misalnya, kalau jalan lurus berarti mobil harus lurus. Misalnya roda kanan misalnya berputar 90 kali, roda kiri 90 kali, sehingga dia akan jalannya
lurus. Nah, ketika tadi ada belokan, misalnya belok ke kanan, otomatis roda kanan itu harus berputar lebih kencang. Seperti itu untuk navigasinya. Nah, ketika saya sudah mempunyai atau sudah ke tahap ini, berarti kita tinggal tambahkan conditional saja, ya, yang bisa kita hubungkan ke microcontroller. Nah, kita akan coba di sini untuk navigasinya. Bagaimana sih cara menavigasi? Misalnya tadi saya sudah punya sudah bisa mendeteksi jalannya ya. Setelah saya sudah mendeteksi jalannya, otomatis saya bisa nambahkan ini di navigasinya belok kiri karena posisi saya sudah menempatkan 2 buah garis di sini di tengah. Ini adalah garis tengah, tapi dari jalannya sendiri nah masih ke kiri. Nah, jadi dia belok kiri. Kalau misalnya tadi sudah ke tengah, dia akan untuk navigasinya akan lurus seperti itu. Dan data ini nah kita bisa teruskan ke dalam elektrikalnya, misalnya ke roda dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini sebetulnya baru di kamera saja. Nah, kita bisa lihat untuk nah ini tadi yang sudah kita lakukan ya untuk source jalannya, untuk deteksi algoritma hog line-nya seperti ini. Selanjutnya ini untuk navigasinya. Navigasi misalnya belok kiri. Selanjutnya ketika jalannya lurus, dia akan lurus. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan beralih yang ke namanya SLAM. Nah, kalau misalnya tadi Pak Iqbal sudah membahas mengenai mobil otonomis, bagaimana sih dia bisa belok tanpa ada pengemudi, bagaimana dia bisa mengerem seperti itu. Nah, ini ada yang namanya SLAM. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk SLAM sendiri di sini adalah sistem navigasi. Nah, untuk SLAM-nya sendiri di sini kita bisa mengetahui komponen utama dan proses kerjanya, menjelaskan aplikasi nyata dari SLAM, mengidentifikasi tantangan dan solusi dan mendorong pemahaman lebih lanjut. Jadi kalau misalnya untuk sistem navigasi pada robot banyak sekali ya, yang tadi kan kita sudah bahas mengenai kamera. Nah, ada lagi itu kan kamera berarti bentuknya visual. Nah, ada lagi untuk hardware-nya. Untuk hardware-nya misalnya berbasis sensor, ada berdasarkan sensor misalnya ada proximity, ranging, kamera. Berbasis peta juga ada, menggunakan peta yang sudah ada, misalnya peta online ataupun peta offline. Ada lagi SLAM. Di sini simultaneous localization and mapping. Secara simultan memetakan lingkungan dan menentukan posisi. Ya, ini lebih canggih lagi. Nah, tujuan dari navigasi robot yang pertama pasti untuk mapping ya. Ada path plan, localization, obstacle avoid, ada sensor, algoritma, real time, efisiensi, safety dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tujuan dari navigasi robot. Cukup banyak karena dari environment yang dibutuhkan untuk kesini juga cukup kompleks juga. Nah, misalnya untuk SLAM sendiri di sini metode dalam robotika yang memungkinkan robot untuk secara bersamaan, yang pertama adalah menentukan lokasinya sendiri atau localization. Yang kedua membuat peta lingkungan mapping, baik itu 2D maupun 3D. Seperti itu. Nah, untuk fungsinya sendiri di sini untuk SLAM di sini memungkinkan robot bergerak tanpa membutuhkan peta awal. Jadi kalau misalnya saya masukkan robot atau mobil misalnya di Jalan Margonda 100, nah dia sudah bisa mengenali lingkungannya dari sensor-sensor yang ada, baik itu dari misalnya kamera, dari lidar, dari radar, itu masuk ke dalam area dari SLAM. Selanjutnya di sini ada pemetaan dalam ruangan, menghasilkan peta akurat di area di mana teknologi seperti GPS atau GNS tidak berfungsi. Seperti itu. Misalnya di dalam gedung, terowongan atau ruangan bawah tanah. Ini juga sebetulnya sering dipakai untuk pemetaan
area pemetaan. Selanjutnya ada perancangan jalur dan penghindaran rintangan. Nah, robot dapat merencanakan rute perjalanan yang efisien sekaligus menghindari rintangan di sekitarnya. Jadi teknologi SLAM juga cukup membantu ya, sudah cukup maju juga. Nah, selanjutnya perangkat utama dari SLAM itu apa sih sebetulnya? Nah, karena kita membutuhkan yang namanya komputasi yang tinggi, otomatis kita harus punya komputer di dalamnya. Nah, komputer yang ada itu tidak bisa kita menggunakan komputer yang besar karena untuk komputer besar agak sulit. Misalnya kalau kita masukkan ke dalam sebuah mobil yang kecil misalnya. Jadi kita juga harus menggunakan hardware yang mini juga. Di sini kita bisa menggunakan perangkat seperti Jetson ya. Jetson yang memiliki komputasi yang cukup besar. Seperti itu. Ada motor, selanjutnya ada mikrokontrolernya, ada roda dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pertama itu sensor untuk pengumpulan data lingkungan. Misalnya di sini ada lidar, kamera, proximity dan IMU. Nah, untuk lidar sendiri tadi sudah seperti dijelaskan oleh Pak Iqbal ya. Nah, selanjutnya untuk aktuator, sensor penggerak dan prosesor. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini sebetulnya kalau kita gambarkan sebagai sebuah mobil cerdas ya. Komponen utama SLAM itu seperti ini. Misalnya ada lidar 360 untuk SLAM dan navigation. Ada scalable struktur, ada single board. Misalnya saya menggunakan Raspberry Pi ataupun Jetson Orin misalnya. Ada juga roda dan sebagainya. Nah, ini adalah 3 jenis sensor utama. Misalnya ada laser scanner. Nah, ini lidar. Ini menggunakan laser. Nah, ada juga 3D kamera. Ada sonar. Misalnya kalau sonar atau radar. Kalau sonar atau radar itu tadi sudah dibahas menggunakan gelombang radio ya. Selanjutnya untuk laser atau scanner itu menggunakan cahaya. Nah, untuk 3 jenis sensor utama yang diterapkan pada teknologi SLAM, di sini ada acoustic sensor, ada laser rangefinder dan visual sensor. Nah, seperti ini. Untuk acoustic sensor, ini biasanya tidak digunakan di mobil. Ini biasanya digunakan di dalam air. Nah, misalnya di laut untuk kapal-kapal ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk laser rangefinder ini yang biasa digunakan di mobil-mobil autonomous atau mobil pintar ya. Contohnya di sini ada lidar, light detection and ranging menggunakan teknik thermoplastic atau TOF. Jadi dan possessive untuk mengukur jarak dengan akurasi tinggi. Jadi dia bisa mengetahui jarak antara mobil dengan objek di depannya itu berapa. Seperti itu. Kalau misalnya tadi jaraknya adalah 5 meter, berarti dia harus siap-siap untuk berhenti. Seperti itu. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana sih cara untuk navigasi menggunakan visual, ya ini menggunakan sensor lidar. Selanjutnya yang kedua memiliki kecepatan yang tinggi dan data yang padat. Nah, namun tidak memiliki kemampuan untuk melokalisasi dan identifikasi objek. Nah, kita bisa lihat di gambaran ini ada beberapa warning zone-nya ya. Jadi zona-zona yang mungkin tidak bisa terdeteksi secara akurat oleh lidar tadi. Nah, untuk visual sensor, ini ada kamera ya. Terdiri ya 3 jenis, ada monokular kamera, ada stereo kamera dan RGB kamera. Ini jenis-jenisnya beda-beda. Nah, misalnya untuk kamera biasa, monokular kamera. Nah, biasanya untuk mono ya, tampilannya satu. Selanjutnya ada stereo, gambarnya berbeda-beda, dan RGB kamera. Ini ada D-nya, itu menceritakan dia punya depth atau kedalaman dari objek. Misalnya, kalau saya mempunyai sebuah kamera depth kamera dengan saya sedang memegang sebuah botol, dia bisa mengetahui jarak dari kamera ke botolnya itu berapa. Nah, selanjutnya informasi visual yang dapat lebih informatif dibandingkan lidar sensor. Nah, ini bisa, kalau lidar kan hanya mengetahui jarak.
jarak mobil dengan objek di depannya. Tapi kalau untuk kamera bisa mengetahui, oh itu adalah marka jalan, oh itu adalah mobil, oh itu adalah motor. Jadi bukan hanya sebatas hambatan. Nah, maka untuk membuat sebuah smart car ya dibutuhkan banyak sekali. Misalnya tadi, oh saya harus punya kamera mono, saya harus mempunyai kamera stereo, saya harus mempunyai depth kamera. Begitu pula dengan lidar dan radar. Seperti itu. Nah, ada juga di sini untuk cara kerja dari SLAM. Untuk SLAM sendiri yang tadi adalah metode yang kita bisa gunakan bermacam-macam. Misalnya kayak tadi kita bisa menggunakan lidar, kita bisa menggunakan radar di dalamnya untuk melakukan pemetaan seperti itu. Nah, misalnya saya ingin melakukan pemetaan dalam sebuah ruangan. Nah, untuk SLAM sendiri dia bisa membuat peta. Misalnya ada yang peta 2D atau ada juga peta yang 3D seperti itu. Nah, pemetaan yang paling umum misalnya di sini ada yang namanya fitur mapping. Pada metode ini robot mencari dan mengekstrak fitur-fitur penting dalam lingkungan seperti sudut, garis atau landmarknya. Nah, ini untuk titik acuan. Peta dibangun dengan menggunakan posisi dari fitur-fitur tersebut. Selanjutnya ada okupasi dari gridnya. Metode ini membagi ruang lingkungan menjadi grid di mana setiap sel dapat diisi dengan informasi tentang apakah objek di dalamnya ada atau tidak. Nah, jadi dia bisa melihat ya, kalau misalnya kita ingin melihat secara langsung apa sih yang dilihat oleh misalnya smart car kita ketika berjalan. Nah, kita bisa lihat di tayangan ini. Jadi dia memungkinkan robot untuk membangun peta 3 dimensi. Misalnya di depannya ada pejalan kaki. Oh, ada pejalan kaki, jangan kita tabrak ya, berarti kita harus berhenti. Seperti itu. Nah, selanjutnya di depan misalnya ada perempatan. Untuk perempatan berarti kita harus menunggu terlebih dahulu. Misalnya dari rambu lalu lintas harus hijau terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan perjalanan lagi. Nah, selanjutnya robot menggunakan berbagai sensor seperti lidar, kamera stereo atau kamera team of light untuk mengumpulkan data, kedalaman dan jarak objek dalam lingkungan 3D. Nah, ini kita bisa menggunakan yang namanya fusion di dalamnya, teknologi fusion. Karena kita menggabungkan misalnya, oh dari kamera itu tadi objek-objek yang tadi, oh di depan itu ada orang, oh di depan itu ada kendaraan. Nah, kita fusion lagi dengan sensor lidar. Di lidar terdeteksi juga nih, di depan ada objek. Nah, tapi lidar nggak tahu ini objeknya apa. Dengan bantuan kamera tadi kita bisa tahu, oh di depannya adalah misalnya ada kendaraan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada data kedalaman dan data jarak objek dalam lingkungan 3D, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk peta sendiri di sini memberikan gambaran tentang objek dan fitur vertikal maupun horizontal di sekitar robot atau mobil yang smart car ini. Nah, benefitnya gimana sih? Misalnya kalau misalnya di sini kita menggunakan cleaning robot ya untuk ilustrasi, misalnya tanpa SLAM dengan SLAM. Oh, kalau tanpa SLAM dia akan berjalan acak aja, tapi dengan SLAM dia bisa mengikuti dari area yang sudah kita inginkan. Nah, untuk SLAM sendiri dia untuk pembersihannya sendiri bisa tahu mana sih yang paling prioritas. Nah, ini juga salah satu misalnya SLAM robot menggunakan Raspberry Pi. Nah, kita bisa lihat di tayangan ini di dalamnya itu ada radarnya, ada lidar. Nah, dia bisa menggunakan wireless control karena di sini ada kamera dan lidarnya, dia bisa mendeteksi objek di depannya, melakukan halang rintang. Dia juga bisa mengenali di pinggirnya ada mobil lain, seperti itu. Nah, ini juga ada SLAM multipoint untuk obstacle. Nah, karena menggunakan lidar dia bisa mengetahui untuk trackingnya ya, misalnya
ada orang di depan kita bisa ikuti seperti itu. Nah, ada lagi di sini untuk 3D mapping robot. Nah, ini biasanya yang sering digunakan. Sering digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa kita. Misalnya, oh saya ingin melakukan mapping pada tempat-tempat yang mungkin berbahaya. Nah, kita bisa agar kita bisa mengetahui tempat-tempat tersebut, misalnya ruangannya ada berapa, ukurannya berapa, ya kita bisa menggunakan LiDAR ini. Kalau untuk di smart car, ya LiDAR itu dikhususkan untuk mendeteksi. Oh, berarti ada objek di depannya. Dan ketika kita gabungkan dengan SLAM ini, maka dia akan bisa melakukan yang namanya pemetaan. Ya, dia akan bisa memberikan gambar atau maps, ya, baik itu 2D maupun 3D dari titik-titik yang tadi sudah sudah ada. Nah, ini juga sebetulnya penggunaan, misalnya kalau tadi di smart car, ini juga di drone ya, banyak sekali untuk teknologi LiDAR sendiri banyak digunakan di device-device yang lain. Nah, untuk penerapan dari SLAM, kalau SLAM tadi kan sebetulnya untuk ada vacuum cleaner untuk contoh penerapannya, ada SAP dripping car, ada drone mapping, ada APG robot industri, Resus robot, dan sistem pengawasan visual. Nah, sebetulnya SLAM sendiri masih banyak masalahnya. Misalnya untuk lokalisasi dari peta yang tidak diketahui. Selanjutnya ada observasi dari landmark yang tidak diketahui. Pemilihan kumpulan data yang salah dan kesalahan korelasi posisi dengan kumpulan data. Seperti itu. Nah, kita bisa melihat untuk masalah-masalah pada SLAM di set dripping car, misalnya ada dripnya, akumulasi kesalahan. Yang harusnya misalnya kita berjalan lurus, ternyata medannya agak bergelombang. Sehingga mobil yang tadinya harus lurus ternyata agak belok nih. Nah, kesalahan kecil ini dalam estimasi pola khusus akan terakumulasi seiring waktu sehingga posisi yang dan peta menjadi melenceng dari kondisi sebelumnya. Mungkin yang tadinya saya mau ke Margonda karena agak belok, ya jadi ke Kelapa II misalnya. Kan itu lumayan jauh juga. Selanjutnya ada yang kedua, ada lingkungan minim fitur. Jika lingkungan memiliki sedikit fitur, misalnya dinding polos, lorong panjang, SLAM akan kesulitan menemukan titik referensi sehingga akurasi menurun. Selanjutnya ada perubahan dinamis, objek bergerak. Ini juga salah satu yang kendala ya. Misalnya ketika mobil diam ternyata ada objek yang bergerak. Misalnya ada objek tersebut, misalnya ada mobil, ada motor maupun pengendara sepeda. Ada lagi loop closure yang salah. Di sini SLAM dapat mengenali tempat yang mirip sebagai lokasi yang sama atau loop closure, menyebabkan distorsi peta dan kesalahan posisi yang besar. Ada lagi occlusion atau terhalang. Objek besar dapat menghalangi sensor, menyebabkan bagian lingkungan tidak teramati sehingga peta menjadi tidak lengkap. Seperti itu. Ada lagi permukaan reflektif atau transparan, keterbatasan dari sensor, dan beban komputasi yang tinggi. Ini sebetulnya bisa juga sudah ada solusinya, misalnya untuk mengatasi drip akumulasi kesalahan. Solusinya bisa kita menggunakan loop closure deteksi untuk mengkoreksi dari dripnya sendiri. Kita juga bisa menggunakan GPS untuk referensi, seperti itu. Nah, selanjutnya ada mengatasi lingkungan dari minim fitur. Nah, kita bisa menggunakan sensor tambahan karena keterbatasan yang tadi. Misalnya dari LiDAR ya, ada IMU dan kamera. Nah, selanjutnya untuk mengatasi perubahan dinamis objek bergerak. Kita bisa mendeteksi dari presentasi objek dinamis. Gunakan semantic segmentation. Selanjutnya hanya gunakan objek statis untuk pemetaan dan lokalisasi. Mengatasi loop closure dan kendala-kendala yang lain sebetulnya kita sudah ada misalnya untuk solusi dari permasalahan yang ada. Nah,
selanjutnya untuk klasifikasi permasalahan SLAM, karena di sini kita menggunakan mobil ya, otomatis dalam di lingkungan kita, misalnya untuk map pun kan beda-beda jenisnya. Ya, jenis misalnya mapnya ada Google Earth, ada maps yang cuma kotak-kotak ya, seperti zaman kolonial, cuma garis-garis saja. Selanjutnya ada yang mapsnya sudah agak rumit nih, misalnya ada jalan-jalan, ada sungai dan lain sebagainya. Nah, ini adalah klasifikasi dari permasalahan SLAM yang tadi. Nah, misalnya ujung-ujung misalnya ketika saya tempatkan mobil saya di sebuah area, ternyata nggak lama setelahnya misalnya ada objek baru di depannya, ya kita tidak bisa mengenali. Ini adalah salah satu permasalahan SLAM yang tadi. Baik Pak Mara, sepertinya waktu kita jualah yang membatasi. Mungkin sampai di sini, coba closing terakhir, statement terakhir. Oke, jadi untuk smart card ini sebetulnya banyak sekali environment yang harus kita gunakan. Perhatikan ya, juga. Perhatikan juga, mulai dari sensor, selanjutnya mulai dari kecerdasannya, mulai dari orang-orangnya juga harus kita bekali dengan teknologi. Jadi jangan sampai penggunaannya ini sendiri dapat berakibat fatal. Misalnya karena ketidaktahuan, mungkin dari segi mobilnya pinter, tapi orang yang makainya tidak pintar, tidak cerdas ya. Itu juga salah satu yang buruk juga. Jadi memang banyak awareness yang harus kita bangun, ya. Dan tapi memang sebuah sistem itu memberikan kita baik benefit maupun juga kerugian, ya. Sehingga harus dikaji dengan mendalam, ya. Dan salah satu positifnya adalah terkait dengan road rage dan lane hogger. Kalau ada sistem ini mungkin nggak akan terjadi ya. Betul. Pengemudi marah-marah, emosi di jalan gitu kan nggak bakalan terjadi ya. Karena sistem ini akan menjalankan, mengatur ya, mobil berjalan sesuai dengan program yang sudah dibuat ya. Jadi nggak akan ada emosi di sana. Nah ini mungkin salah satu benefit ya. Baik para mahasiswa dan pemirsa UGTV sekalian, materi ini memang butuh waktu ya, karena memang kompleksitas ya kan. Kemudian dengan dimudahkannya banyak library ya, banyak saya sebutnya daughter card ya, Raspberry ya, Arduino modul kecil-kecil tapi itu memudahkan kita ya untuk membangun sistem ini. Baik, dengan demikian terima kasih atas atensinya untuk literasi tim teaching digital artificial intelligence dengan topik artificial intelligence untuk autonomous vehicle. Saya kira sampai di sini jumpa kita, sampai ketemu di lain kesempatan.